Lanjut ya, kita lihat di sini dari atas ya. Sebab-sebab munculnya agama ini. Sebab-sebab munculnya agama yang pertama ini ya, dari atas ya. Ini ada dari teori monistik ya. Teori monistik. Teori monistik ini berasal dari kata mono. Mono artinya apa? Satu ya. Nah, makanya di sini tokohnya ada berapa ini teori monistik itu ada 1, 2, 3, 5 ya. Yang pertama yang bernama Thomas Aquino ya. Tapi bukan Thomas Aquino yang pernah jadi itu ya. Dulu kan ada namanya Thomas Aquino ya, Perdana Menteri apa. Bukan itu. Ini adalah pakar agama ya. Itu mengatakan bahwa manusia beragama karena kemampuan berpikirnya ya. Jadi menurut Thomas Aquino, kenapa manusia itu memiliki agama? Karena memiliki ini otak ya, untuk berpikir, intelijensi. Buktinya apa menurut Thomas Aquino? Setelah itu tumbuh-tumbuhan kan tidak beragama ya kan. Terus hewan juga tidak beragama. Ini menurut Thomas Aquino. Kalau menurut Rasulullah, tumbuhan beragama, jin juga beragama ya kan. Buktinya ada tumbuhan yang mimbarnya Rasulullah, padahal kan makhluk mati ya, mimbar loh yang untuk khotbah itu. Ketika Rasulullah mau wafat, mimbarnya menangis ya, mau ditinggal Nabi Muhammad nggak buat khotbah lagi. Berarti kan dia beragama ya itu. Tapi ini kan menurut Thomas Aquino ya, yang pertama. Terus kemudian beliau juga mengatakan ya, agama adalah suatu pengetahuan yang sungguh-sungguh benar atau tempat kebenaran abadi. Nah ini berarti dia orang beriman ya, cuma bukan Islam. Iman kepada Tuhannya ya, iman kepada agamanya. Kalau dilihat dari namanya, kayaknya ini kalau enggak Nasrani Yahudi ya, Thomas Aquino sih. Nah, ini mengatakan agama adalah suatu pengetahuan yang sungguh-sungguh benar. Jadi agama bagi Thomas Aquino tidak mungkin salah. Dan itu termasuk pengetahuan ya, berarti termasuk ilmu kan. Nah, terus kemudian di sini dikatakan juga merupakan tempat kebenaran abadi ya. Jadi agama itu ya paling benar gitu ya dari semua ilmu ya. Dan itu abadi, benarnya nggak akan rusak ya. Itu menurut Thomas Aquino. Nah, tapi kalau menurut saya, agama bisa rusak. Agamanya benar, ajarannya. Berarti Thomas Aquino betul dan saya juga setuju, ya kan? Agama kan benar, tapi ada tanda petiknya, agama samawi, agama yang diturunkan dari Allah, ya kan? Seperti yang dibawa Nabi Isa, yang dibawa Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Benar. Dan benarnya itu abadi. Agama itu sendiri, Islam itu sendiri adalah benarnya abadi. Yang tidak abadi apanya? Ajarannya dirusak. Kalau bukan ajarannya ya, ajarannya juga abadi. Benar kan? Al-Quran juga benar, Al-Hadis juga benar. Ya enggak benar itu yang itu loh, yang dirusak oleh manusianya ya. Nah, tapi kalau Islam alhamdulillah sudah dijamin, yang namanya Al-Quran sampai kapanpun tidak akan rusak ya, sudah jelas dijaga oleh Allah. Nah, buktinya apa? Buktinya dari zaman Rasulullah sampai sekarang Al-Quran belum ada satupun huruf yang berkurang dan belum ada satupun huruf yang bertambah tuh. Nah, karena apa? Karena setiap tahun, setiap masa ada penghafal Al-Quran ya, dari zamannya Nabi Muhammad ya. Semua ada penghafal Al-Quran. Kalau sekarang malah banyak banget ya, anak kecil juga pada penghafal Al-Quran. Itu yang menyelamatkan. Kenapa? Orang hafal itu ngerti banget mana yang tajwid ya, mana yang fathah, mana yang kasroh, terus kemudian hurufnya apa saja. Jadi hebat banget itu otak kalau dipikir-pikir ya, bisa menghafalkan
ribuan bahkan mungkin jutaan huruf ya kan, jutaan tanda huruf, coba bayangkan di sini ya, bisa, masya Allah ya. Jadi makanya otak itu hebat banget, tapi ya memang itu juga tidak semuanya ya kan, karena gimana ya, kalau melihat dari seluruh sahabat Nabi hafal Al-Quran, itu kelihatannya kayak semua otak bisa menghafal Al-Quran ya kan. Tapi kalau melihat kayak saya sendiri, orang hafal Quran, orang 30 juz maksudnya ya, kalau Quran berapa itu sih bisa berapa surat ya kan, bahkan dulu kan sudah hafal sampai 5 juz saya ya, ngapalkan otodidak sendiri ya, karena saya setiap tadarus terus tak ingat, tak hafalkan. Tapi sekarang nggak pernah diulang lagi ya, nggak pernah diingat lagi, pada hilang kan. Nah itu, jadi memang harusnya kalau penghafal Al-Quran itu harus istiqomah ya, mengulang-ulang gitu. Nah, benar, agama itu benar abadi dan memang benar selamanya, artinya sesuatu pengetahuan yang benar. Hanya saja yang tidak benar adalah manusia yang merubah. Tapi kalau Islam itu selamanya Al-Quran tidak akan berubah, karena sudah dijamin sama Allah memang akan dijaga sampai akhir zaman. Nah, tetapi yang lain-lainnya bisa berubah. Artinya apa? Tergantung yang mengikuti, tergantung yang menafsirkan. Kalau aslinya benar, tapi pemikiran manusia itu yang sering menceng-menceng ya kan, karena sesuai dengan nafsunya sendiri ya menafsirkannya. Maka Al-Quran ada sebenarnya, kalau tidak salah, kalau mau tidak salah, yaitu menggunakan mufasir hadis-hadis zamannya Rasulullah terus ya. Nah itu karena tidak akan salah. Terus yang selanjutnya ini B, langsung C ya. Yang B dari Fredrik Scan apa tulisannya? Iya, skillinator aja seher ya, seher itu motor ya kan. Nah ini mengatakan bahwa sumber keagamaan adalah rasa ketergantungan mutlak ya, atau sense of depend ya. Nah ini beda lagi. Kalau menurutnya, pendapatnya Fredrik ini, bahwa agama adalah berasal dari ketergantungan mutlak manusia ya. Sakit tergantung, pengen sembuh ya kan, tergantungnya sama siapa, ternyata sama suami nggak bisa, sama istri nggak bisa, sama anak nggak bisa. Artinya tergantung terus loh, ke anak ke istri kan nggak bisa ya kan. Kadang-kadang suaminya lagi pergi ya kan, kita sakit, langsung di sini muncullah agama menurut Fredrik ini, yaitu apa? Yang bisa ditergantungi selamanya siapa. Nah itulah yang kemudian menimbulkan ada zat lain, yaitu Tuhan ya. Nah Tuhan itulah berarti butuh agama, paham ya? Ini pemikirannya Fredrik. Nah kemudian pemikirannya Rudolf Otto. Menurut Rudolf Otto, agama itu bersumber dari kejiwaan agama ya, yaitu rasa kagum atau yang disebut dengan the worldly other ya, rasa kagum terhadap yang lainnya selain dirinya sendiri, yaitu Tuhan ya. Nah, maka kemudian timbul suatu agama, kagumnya, ya kok ada tumbuhan seperti itu ya, kok banyak ya, kok laut sebesar itu, seluas itu ya, gunung kok setinggi itu dan lain-lain. Maka kemudian kagum lah. Terus kemudian siapa ini yang bikin kan itu ya, terus kagum. Nah itu makanya kata Rudolf, agama bersumber dari kekaguman terhadap yang lain. Yang lain itu yang dimaksud Tuhan ya, pencipta ya. Dzubuli adu ya. Tuh. Itu katanya Rudolf. Nah, yang selanjutnya menurut Sigmund Freud ya. Menurut Sigmund Freud, sumber jiwa agama adalah libido seksual
Nah, oke. Sing apa? Kritis ya, libido seksual. Terus gimana? Nah, ini yang dimaksudkan di sini adalah ya ada kisah ini Sigmund Freud, yaitu kisah kuno ya pada zaman Yunani. Jadi pada zaman Yunani kuno ini Sigmund Freud. Kisahnya gimana? Jadi zaman Yunani kuno itu ada suatu kerajaan ya. Kerajaan tersebut memiliki pangeran ya, memiliki anak laki-laki. Nah, anak laki-laki tersebut itu sayang banget sama ibunya ya. Tapi tidak bisa membedakan sayang dengan cinta. Sampai bisa membedakan sayang dengan cinta enggak? Wis paham kan? Wis lah paham banget ya. Sayang itu kayak ke adiknya itu namanya sayang, ya kan? Cinta itu kepada juga ya nih apa nanti cinta kepada Allah takon ya, cinta kepada lawan jenis gitu ya kan beda sama kepada adik kira-kira ngomong kiye nang kene ya. Oedipus kompleks ini ya, cerita Oedipus kompleks. Nah, dalam kerajaan itu pangerannya itu suka banget sama ibunya, sayang banget lah gitu ya intinya. Tapi dia tidak bisa membedakan antara sayang dengan cinta. Maka kemudian dia itu merasa, wah kalau begini ibu nanti bisa lebih sayang kepada ayah. Nah daripada begitu ayahnya dibunuh. Kan lucu ya, ini pemikiran ini ceritanya Sigmund Freud. Kenapa dikatakan agama itu bersumber dari libido seks ya. Jadi anak laki-lakinya itu takut kehilangan ibunya, kemudian sayangnya itu salah arah dianggap cinta, maka kepengin melakukan hal-hal yang antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka dibunuhlah ayahnya. Nah, setelah dibunuh ayahnya, ibunya untuk dia sendiri dinikahi ya istilahnya. Kalau itu ya dikawinin gitu ya. Nah, bedanya kawin sudah tahu nggak kawin sama nikah bedanya di mana? Kalau kawin bisa lari sebenarnya. Bukan begitu ya, tak kasih tahu. Kenapa undang-undang pernikahan di Indonesia memakai kata istilah undang-undang perkawinan, bukan undang-undang pernikahan? Karena kawin itu lebih umum ya, sedang nikah hanya khusus Islam. Mengapa? Karena kalau dalam Islam nikah itu harus sah, ada walinya ya, terus agamanya sama Islamnya itu yang sah ya nikah, terus ada mahar, ada saksi ya, itu nikah. Tapi kalau kawin itu rasah gue ulih. Contoh apa? Non muslim kawin dengan muslim ya, itu menurut Islam nggak sah itu ya, harus masuk Islam dulu. Nah itu makanya undang-undangnya bukan undang-undang pernikahan, undang-undang perkawinan. Karena menurut Islam banyak orang hidup bersama tapi sebenarnya tidak sah ya, paham ya? Itu yang seperti itu. Yang lainnya lagi malah lebih banyak lagi, nggak usah diceritain, paham ya? Nah itu makanya undang-undangnya perkawinan. Karena apa? Hanya sah menurut negara, tapi menurut Islam belum tentu sah. Makanya Islam itu sangat toleransi ya. Pakai undang-undangnya undang-undang perkawinan, bukan undang-undang pernikahan. Kalau makanya undang-undang pernikahan, nanti semua suruh Islam ya kan? Nanti semua suruh syahadat dan lain-lain. Itu enggak seperti itu ya. Nih. Nah kemudian tahap berikutnya setelah membunuh ayahnya, ini pangerannya yang bernama Oedipus ini ya merasa menyesal ya, menyesal, waduh kenapa aku membunuh ayahku sendiri, itu kan orang tuaku gitu ya. Nah kalau kita Islam gampang, itu namanya setannya udah pergi jadi menyesal kan gitu ya. Tapi ini kan kajian bukan terkait dengan iman ya, dengan apa enggak. Lah ini penyesalan saja secara psikologis. Maka kemudian ini timbul father image ya. Kalau tadi adalah cinta ibu ya,
love mother ya, love mother kalau tadi yang atas. Ya ini father image ya. Jadi memiliki imajinasi ya, pemikiran tentang bapak. Loh, ayah kan ayahku, orang tuaku, kenapa saya bunuh? Ini menyesal di sini. Nah, menyesal membunuh ayah, maka kemudian dia butuh curhat penyesalannya tuh ke siapa. Nah, itu timbulnya agama menurut teori Sigmund Freud. Maka dia nggak mungkin kan mengadu pada ibunya, ibu aku menyesal membunuh ayah, enggak. Terus mengadu kepada ayah, ayah aku menyesal membunuh dirimu, nggak mungkin, ayahnya sudah meninggal dunia. Maka dia butuh pelarian, butuh curhatan yang di sini mengungkapkan penyesalannya. Nah, itu kebutuhannya kepada siapa? Itulah yang dimaksud dengan butuh kepada Tuhan. Maka timbul suatu agama. Akhirnya dia menyesal, sedih gitu ya, bertobat. Nah, itulah Tuhan. Itu menurut Sigmund Freud. Jadi kisah Oedipus kompleks. Nah, ini benar apa enggak tahu, tapi kayaknya benar. Soalnya zaman Yunani itu, zaman Babilonia memang itu sejarah ditulis-tulis ya sampai sekarang. Adanya ilmu pengetahuan dari sana ya. Terus yang selanjutnya adalah menurut siapa ini? MC Douglas ya. Nah, ini mengatakan bahwa ada 14 insting sebagai sumber jiwa agama. Wah, banyak banget ya, ternyata 14 insting sumber agama. Kalau ini ya setuju ya kan. Kalau tadi kan cuma yang satu insting seksual kan gitu ya. Terus yang satunya lagi apa ini? The holy ada ya kan. Nah, kalau ini 14 insting. Artinya apa? Insting kepengen aman gitu ya. Insting kepengen bahagia gitu kan. Insting kepengen macam-macam itu. Berarti ada 14 insting. Ya. Nah, yang terakhir ini. Yang terakhir adalah fakulte teori atau teori fakulti. Fakultas. Fakultas artinya apa? Menyeluruh atau penyatuan atau banyak, itu fakultas ya. Fakultas keagamaan Islam. Berarti di situ banyak prodi di dalamnya kan, itu fakultas matematika. Di dalamnya ada beberapa prodi. Nah, teori ini mengatakan agama itu dipengaruhi oleh 3 fungsi, yaitu fungsi cipta ya, yang berasal dari otak, dari intelijensi cipta, yang menciptakan kan otak. Misalnya ini bikin botol, kan otak yang mikir ini gimana caranya ya bikin botol kan gitu ya. Terus kemudian bikin ramuan-ramuan apa namanya, ekstrak-ekstrak atau apa namanya, komposisi-komposisi yang di situ komposisinya bisa membuat menjadi botol kan gitu ya. Nah, itu namanya apa ini? Fungsi cipta atau ration ya, untuk menciptakan atau otak ini. Yang kedua rasa atau emotion. Rasa di sini ya. Nah, misalnya ini apa? Wah, rasanya asin kan gitu ya. Terus itu kalau terkait dengan rasa luar. Lah, rasa hati misalnya apa? Sedih ya, senang ya. Terus benci gitu kan. Nah, ini yang dikatakan emotion atau rasa. Yang ketiga adalah karsa atau will. Will atau karsa itu kemauan ya, atau yang disebut dengan apa namanya, semangat ya, kemauan, semangat ya, itu namanya will atau karsa. Nah, ini tokohnya ada Soton ini ya, GM Soton, terus Zakiyah Darozat. Zakiyah Darozat itu orang Indonesia ya. Beliau pakar psikologi ya. Terus W.H. Thomas ya. Ini pakar dalam teori fakulte ya, yang di situ setuju atau memberikan pernyataan atau berpendapat bahwa agama itu timbul karena adanya 3 fungsi atau 3 hal yang ada dalam diri manusia: cipta, rasa, dan karsa. Karsa itu semangat ya, kemauan. Lah, ini garis bawahnya. Kalau Anda semua kepengin jadi orang yang kafah ya, menjadi insan kamil ya,
yang anfa'un nas, yang sebaik-baik manusia yang bermanfaat kepada alam dan manusia, maka Anda harus memiliki tiga-tiganya ini. Anda fungsikan semua, ya. Otaknya digunakan untuk kebaikan, ya. Rasanya, emosinya juga digunakan untuk kebaikan, untuk prestasi. Semangatnya juga, ya, kemauannya juga digunakan untuk kebaikan, ya. Kalau enggak, dari tiga ini, ya dengerin ya, dari tiga ini kemudian salah satunya nggak ada, nonsen, orang bakal sukses, paham ya? Misal otaknya cerdas, emosinya juga bagus, artinya ngerti, oh itu orang kasihan ya, orang miskin, kan berarti otaknya udah mikir, cerdas ya, bagus. Wah kalau orang miskin harus diapain ya, gitu, kasihan banget. Wah ini dibikinkan usaha, misalnya bisnis, caranya begini, kan otaknya bagus, rasanya juga bagus, ya kan? Tetapi nggak ada karsa. Karsa itu kemauan, semangat. Kur mikir tok, ya kan? Karo ngomong tok, orang lakoni akhirnya, ya kan? Terus ngapain kok nggak itu? Kamu punya program bagus untuk orang miskin, tapi kenapa kamu nggak laksanakan? Langsung dia bilang, ngapain juga, capek. Nah itu kan namanya karsanya tidak ada, maka tidak jalan, paham ya? Nah terus juga misalnya karsanya, semangatnya ya, semangatnya sudah bagus, sudah oke, ya. Nah terus emosinya juga sudah bagus, sudah ngertian, tapi ciptanya ya, pikirannya nol, juga tidak bisa, ya. Kan malah si temen ya ngomong miskin kan gitu ya, terus ayo semangat yuk, gimana supaya orang miskin menjadi sejahtera, tapi mikirnya terus kepriye dulu bingung lah, ya percuma kan, makanya harus tiga-tiganya punya, ya. Nah rasa juga begitu, otaknya cerdas ya, semangatnya tinggi, tapi rasanya ngawur, cerdas, biar ini jadi kaya, ini harus diginikan, ya kan? Semangat, ayo bergerak, ayo semangat bergerak, ya. Lah tapi di sini emosinya buruk, ya, hatinya buruk. Gimana caranya? Udah nyuri aja, nanti kan kaya, nah kan? Ini namanya emosinya yang nggak cerdas. Jadi orang harus memiliki tiga-tiganya baik, baru menjadi orang baik, ya. Kalau salah satunya saja tidak baik, tidak akan menjadi orang baik, tidak akan menjadi orang sukses, ya. Baik kan artinya sukses, sukses di dunia akhirat. Apalagi salah duanya, apalagi salah tiganya, tidak akan sukses. Saya kira itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.